Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang bisa memimpin doa, siapa? Coba kelas silakan. Kita mulai ya, sebelum mulai pelajaran. Sekarang Ibu akan mengabsen ya, mengabsen dulu barangkali ada yang sudah hadir yang sudah semuanya. Mengambil, kemudian Kalista Aiden, Erla Taufik, Dimas Saputra. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang sistem persamaan linear dengan dua variabel ya. Nah, di mana sistem persamaan linear dua variabel ini tentunya kalian memahami dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari yang dibawakan ke model matematika. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang persamaan linear dengan dua variabel. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu persamaan linear dengan tiga variabel. Kalian terlebih dahulu harus mengetahui untuk apa sih tujuan kita mempelajari daripada sistem persamaan tiga variabel ini. Kita lihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dari persoalan dalam kehidupan sehari-hari ataupun persoalan apapun yang kalian hadapi yang berhubungan dengan hitungan matematika ini, kalian terlebih dahulu harus bisa membuat model matematikanya. Membuat model matematika sistem persamaan linear tiga variabelnya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan tiga variabel itu sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan tiga variabel tersebut? Jadi ada dua tujuan ya. Satu, kalau nanti diberikan soal cerita bisa merubah kepada bentuk model matematikanya. Yang kedua, dapat menyelesaikan persamaan linear tiga variabel tadi. Itu ya tujuan pembelajarannya. Kemudian pembelajaran bermakna atau manfaatnya, di mana kalian sebagai peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk model matematika. Ya, jadi matematika ini adalah merupakan dasar dari semua ilmu ya. Kalau kalian nanti bertemu dalam kehidupan sehari-hari, maka persoalan tersebut bisa dibawakan kepada matematika dan kemudian dicari penyelesaian masalahnya ya. Dan berikutnya, di dalam pembelajaran ini juga Ibu ingin kalian mengetahui apa sih yang akan dituju, apa yang akan dinilai ya. Di dalam pembelajaran ini Ibu akan menilai nanti ada penilaian formatif. Penilaian formatif itu ada penilaian formatif awal, kemudian ada dalam proses pembelajaran, kemudian ada juga nanti di akhir. Kalau di awal itu disebut dengan tes diagnostik ya. Ibu ingin tahu nanti kalian sudah sejauh mana menguasai pembelajaran dasar daripada pelajaran sistem tiga persamaan itu, di mana dasarnya adalah tadi sistem persamaan dengan dua variabel. Nah, sistem persamaan dengan dua variabel ini kalian sudah memahami atau belum? Nanti akan Ibu berikan ini ya tesnya. Kemudian yang kedua juga Ibu akan melakukan penilaian dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini akan dinilai satu, yang pertama keaktifannya, yang kedua nanti dalam diskusi kelompok, kemudian bagaimana sikapnya, bagaimana keterampilan dalam menyelesaikan soal-soal ya. Dan berikutnya ada tes summatif. Tes summatif itu nanti di hari yang lain ya. Nanti kita mengadakan tes summatif juga. Nah, kemudian apa saja yang akan dinilai? Ya, dinilai itu adalah keseluruhan secara holistik. Yang pertama adalah kognitifnya, pengetahuannya, yang kedua keterampilannya, yang ketiga adalah sikap ya. Sikap ini tentu menuju kepada P3, profil belajar Pancasila. Nah, apa aja yang ada di sini nanti? Bagaimana kerjasamanya, bagaimana bernalar kritisnya, bagaimana kalau keimanan kemampuan berarti apa? Kejujurannya, integritasnya, kemudian bagaimana kemandiriannya dan juga apa lagi? Ya, yang ada elemen di
2Y sama dengan 22. Kemudian ini apa? X-nya diganti. X-nya diganti dari mana? Dari pesanan pertama. Oke, ini berarti diganti menjadi X sama dengan min 4Y ditambah 24. Seseorang yang membeli 1 kg jeruk, 3 kg salak, dan 2 kg apel harus membayar 33.000, ya. Kemudian orang yang membeli 2 kg jeruk, 1 kg salak, dan 1 kg apel harus membayar 23.500. Kemudian yang ketiga, orang yang membeli 1 kg jeruk, 2 kg salak, dan 3 kg apel harus membayar 36.500, ya. Berapa harga per kilogram salak, jeruk, dan apel? Bisa kebayang nggak kalau dibuatkan kepada matematika? Misalkan apa tadi? Jeruknya dimisalkan X, kemudian salaknya dimisalkan Y, dan kemudian apelnya dimisalkan Z. Dari sana kalian bisa membentuk angka-angkanya itu adalah sebagai koefisiennya, ya. Dan sehingga dapatkanlah nanti 3 persamaan dengan 3 variabel. Ya, kita lihat. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel adalah suatu persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan 3 variabel. Itu pasti. Tapi boleh nggak salah satu persamaan ada yang tidak ada X-nya? Boleh, asal yang lainnya lengkap, ya. Pokoknya salah satu harus lengkap. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dapat dilakukan dengan metode. Ini sudah pernah loh di SMP, ya. Yang pertama dengan cara eliminasi. Yang kedua yang ketiga. Nah, di bawahnya coba kali 1 kali 2. Ini eliminasi apa substitusi? Eliminasi, ya. Jadi yang pertama yang mau dieliminasi, kalau yang di atas kali 1, di bawah kali 2, kira-kira apa yang mau dieliminasi? Dan ini mau disamakan variabelnya. Kalau di atas kali 1, di bawah kali 2, berarti yang sama koefisiennya nanti yang mana? Kali 1, X dikurang 3Y tambah 2Z sama dengan 8. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 5 10. 2 kali Z 2Z. Koefisiennya yang sama yang mana? Z. Nah, berarti yang
banyak yang ngandelin satu sama lain. Jadi kalian ada 36, kalau dibagi 9 kelompoknya itu masing-masing adalah 4. Ya, silakan duduk membentuk kelompoknya. Nanti Ibu akan memberikan lembar kerja. Harga 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 3 kg manggis adalah Rp63.000. Jika bumbu yang membeli jeruk, apel, dan manggis masing-masing 1 kg dan menyerahkan uang Rp50.000, maka bisa kembaliannya sebesar X tambah 3Y sama dengan Rp69.000. Dan persamaan kedua adalah X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp50.000. Jadi mungkin sekian presentasi dari kami yang menghasilkan X sama dengan Rp12.000, Y sama dengan Rp15.000, dan Z sama dengan Rp8.000. Dan itulah hasil dari jawaban kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab soal yang diberikan lewat LK ya, lembar kerja kalian ya. Nah, kalau dilihat di sini temannya menggunakan cara eliminasi. Jadi paham ya bentuk eliminasi itu seperti apa, kemudian substitusi seperti apa, dan menggunakan gabungan itu seperti apa. Nah, nanti silakan kalian bisa mempelajari lagi di rumah, kemudian mencoba latihan-latihannya. Dan sekarang sebelum berakhir kita akan mengadakan refleksi lagi. Nah,
lebih pintar dari gurunya nantinya dengan banyak latihan, dengan banyak keyword ya. Baik, kemudian dan Bu sampaikan lagi kepada kalian, kita simpulkan bahwa pada hari ini kita mempelajari sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Artinya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan ini, kalian bisa melakukan merubah persoalan tersebut ke dalam bentuk model matematika. Kemudian setelah merubah ke model matematika, kemudian kalian bisa menyelesaikannya dengan berbagai cara. Sebenarnya cara yang lain juga ada, cuma untuk kelas 10 terbatas 3 itu. Ada juga dengan grafik ya, bisa juga dengan gambar gitu. Nah, kemudian dari penyelesaian model matematika tadi, kalian dapat mengambil kesimpulan atau menafsirkan dari persoalan yang kita yang kita dapatkan itu ya, sehingga dapat menyimpulkan seperti soal-soal cerita tadi bagaimana menyelesaikannya seperti itu. Ya, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Ya, kemudian jangan lupa sesuai dengan tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran, kira-kira sudah tercapai ya? Yang pelajaran pertama adalah kalian itu bisa merubah permasalahan ke dalam bentuk model matematika, ya, memisahkan dengan adanya variabel x, menentukan variabel x, variabel y, dan variabel z. Kemudian bisa menyelesaikan model matematika tersebut dalam bentuk tambah tidak samaan. Kira-kira mencapai tujuannya? Ya. Nah, jangan lupa tadi saya sampaikan ada penilaian yang dilakukan. Kalian jangan lupa setiap pembelajaran itu penilaiannya bukan hanya kognitif. Kognitif itu apa? Hanya pengetahuan ya, tidak hanya ulangan, tidak hanya ulangan formatif, ulangan sumatif, tapi jangan lupa keterampilannya